ciri-ciri kanker kulit dan gejalanya. Kanker kulit adalah sejenis kanker yang lebih sering menyerang orang dengan pigmen kulit putih. Namun hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit kanker kulit tidak akan menyerang orang dengan kulit gelap. Hal ini karena kanker kulit pada dasarnya disebabkan oleh bahaya sinar UV yang memapar kulit. Orang berkulit putih cenderung lebih berisiko sebab mereka memiliki pigmen pelindung dari sinar UV yang jauh lebih sedikit ketimbang orang berkulit hitam. Dengan terjadinya cuaca ekstrem dan gejala pemanasan global, sangat penting bagi Anda untuk mengenali ciri-ciri kanker kulit agar dapat melakukan upaya pencegahan agar terhindar dari penyakit mematikan ini, atau bahkan untuk melakukan pengobatan dini. Tanda-tanda kanker kulit. Ciri-ciri kanker kulit yang pertama adalah adanya tumor atau tompel atau benjolan yang dapat terlihat dari luar. Inilah yang menyebabkan kanker kulit cenderung memiliki risiko kematian paling sedikit, sebab ciri-cirinya bisa dikenali dengan mudah, sehingga pertolongan medis pun bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, kulit juga merupakan organ yang letaknya paling jauh dari organ vital utama manusia, sehingga kemungkinan penyebarannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jenis benjolan pada gejala kanker kulit merupakan tanda-tanda adanya kemungkinan kanker kulit stadium awal. Bila Anda menemukan sebuah benjolan tidak wajar, artinya tiba-tiba muncul dan belum pernah dirasakan sebelumnya, maka perhatikanlah beberapa hal berikut: bentuk benjolan yang kurang beraturan atau asimetris, sehingga antara bentuk bagian kiri dan kanannya terlihat berbeda. Adanya batas pinggiran benjolan yang terlihat tidak rata dan cenderung memiliki tekstur yang kasar. Benjolan memiliki warna yang tidak rata atau bergradasi, misalnya warna gelap di tengah dan warna coklat muda di bagian pinggir hingga batas tepinya. Besar diameter benjolan yang tidak wajar, bandingkan dengan diameter sebuah pensil. Bentuknya yang berubah-ubah jika diamati secara teliti. Untuk membuktikan hal ini Anda bisa mengambil foto benjolan atau tompel pada hari pertama Anda mengetahuinya. Kemudian lakukan pengambilan foto pada minggu berikutnya, amati apakah ada perubahan bentuk, warna, atau bahkan ukuran. Sementara ciri-ciri kanker kulit yang lain adalah dengan adanya benjolan yang terasa gatal atau bahkan sakit jika disentuh. Amati juga bila terdapat luka kecil pada kulit yang terus mengeluarkan darah sehingga cenderung tidak sembuh. Hal ini bisa jadi adalah gejala kanker kulit. Kanker kulit merupakan jenis kanker ganas yang menyerang daerah kulit, menyerang bagian-bagian tubuh yang terbuka oleh kulit, sehingga membuat keadaan dan kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang menjadi tidak nyaman. Jika melakukan diagnosis kanker kulit tepat waktu, maka akan sangat membantu dalam proses pengobatan untuk mengatasi kanker kulit tersebut. Seseorang yang telah lanjut usia, seperti 50-60 tahun, memiliki resiko terbesar terserang penyakit kanker kulit. Tetapi, dalam hal ini banyak orang yang malas dan tidak ingin direpotkan oleh proses pemeriksaan medis. Berikut ini akan dijelaskan mengenai metode pengobatan dari kanker kulit. 1. Langkah diri untuk melakukan pemeriksaan kanker kulit: menatap cermin ke arah bawah, posisi tubuh dalam keadaan tidak mengenakan sehelai pakaian apapun. Pertama dapat memulainya dari telapak tangan, lalu periksa telapak tangan, jari-jari, lengan atas dan bagian lengan bawah. Kemudian, langkah selanjutnya angkat kedua tangan ke atas, lekukan sikut tangan, dan lakukan pemeriksaan sendiri dengan teliti pada bagian lengan bawah juga bagian sendi-sendinya. Lakukan pemeriksaan tubuh bagian depan, yaitu mulai dari pemeriksaan bagian muka, bagian leher, bagian perut, bagian dada, bagian dari daerah intim, lalu bagian paha atas dan bagian paha bawah. Pemeriksaan tubuh bagian samping dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Langkah pertama periksalah tubuh bagian sebelah kiri, dan lalu periksa tubuh bagian sebelah kanan. Lalu selanjutnya, punggung menghadap ke arah cermin atau membelakangi cermin, gunakan cermin kecil agar mudah digenggam tangan, lihat leher bagian belakang, punggung, pinggul, dan kedua lengan bagian belakang. Jika merasakan sulit, Anda dapat meminta bantuan kepada saudara atau kerabat, dan pasangan Anda.
agar dapat melakukan pemeriksaan bagian belakang. Anda dapat meminta bantuan seseorang untuk menyisir rambut, lalu lakukanlah pemeriksaan kulit bagian kepala Anda. Apakah ada sesuatu hal yang mencurigakan di kulit kepala Anda atau tidak? Langkah selanjutnya, Anda dapat duduk. Lalu periksalah bagian kaki Anda, dari bagian tumit, bagian jari kaki dan bagian telapak kaki. Jika pemeriksaan bagian bawah kaki sudah selesai, kemudian segera Anda mengambil cermin untuk melakukan pemeriksaan pada betis bagian depan maupun pada bagian belakang. Amatilah dengan cermat, apakah terdapat tanda adanya lesi atau tidak. Sedangkan diagnosis secara medis, pemeriksaan awal dilakukan oleh dokter kulit. Seorang dokter kulit yang telah berpengalaman, biasanya dapat mengetahuinya dengan cukup mengamati bagian benjolan yang berada di atas permukaan kulit merupakan tumor jinak atau ganas. 2. Poin diagnosis kanker kulit. Berikut ini beberapa poin yang harus diperhatikan dalam diagnosis kanker kulit. Pertama-tama, Anda harus memperhatikan bahan-bahan atau zat yang berhubungan atau melakukan kontak langsung dengan kulit Anda. Waspadalah terhadap terjadinya kanker kulit bagi penderita yang memiliki penyakit kulit kronis, dan orang-orang yang bekerja di bidang yang berhubungan dengan zat-zat radioaktif, di bidang batu bara, dan aspal yang biasa digunakan untuk jalanan. Karena hal tersebut adalah dasar penting dalam diagnosis kanker kulit. Jika Anda mengalami kelainan pada kulit, maka hal ini harus diperhatikan dan patut dicurigai. Seperti yang dikutip dari para ahli onkologi Rumah Sakit Modern Cancer Guangzhou mengatakan, jika Anda menemukan sebuah nodul yang keras pada permukaan kulit, lalu bagian tepinya ada benjolan atau menonjol, serta terdapat pertumbuhan pada sekitarnya, waspadalah, karena kemungkinan yang terjadi itu adalah kanker kulit. Khususnya bagi Anda yang telah memasuki usia di atas 40 tahun. Dan yang terakhir, Anda dapat melakukan pemeriksaan medis histopatologi untuk mendiagnosis kanker kulit. Melakukan pemeriksaan medis histopatologi sangat penting, karena hasil pemeriksaan yang akurat. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan Anda terkena kanker kulit, diharapkan jangan panik. Anda dapat menentukan langkah pengobatan selanjutnya sesuai dengan kondisi penyakit yang Anda derita. Lakukanlah konsultasi dengan ahlinya, untuk mendapatkan hasil pengobatan yang baik juga efektif. Gejala kanker kulit. Kanker merupakan jenis penyakit yang ditakuti oleh orang-orang di seluruh pelosok dunia. Kanker dapat menyerang seluruh bagian tubuh manusia, tidak terkecuali kulit, sehingga disebut kanker kulit. Penyakit kanker kulit pada umumnya lebih sering menyerang orang dengan pigmen kulit putih. Tetapi belum tentu juga penyakit kanker kulit tidak menyerang orang yang berkulit hitam atau gelap. Pada dasarnya, penyakit kanker kulit disebabkan oleh paparan sinar UV dari matahari dengan kulit. Kanker kulit merupakan sel kanker yang tumbuh dan menyerang bagian kulit. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan dari medis, sel kanker tersebut dapat menyebar dan menyerang bagian organ tubuh lainnya. Karena beberapa hal yang disebabkan dari lingkungan kerja atau lingkungan hidup, sehingga membuat insiden kanker kulit terus terjadi dan jumlahnya semakin meningkat. Tetapi, masih banyak pasien yang belum memahami gejala dari penyakit kanker kulit. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli dari Modern Cancer Hospital Guangzhou, bahwa kondisi identifikasi adanya kanker kulit yang tidak tepat waktu, tentu hal tersebut membuat pasien menjadi kurang beruntung. Lalu, apa saja gejala dari kanker kulit? Berikut penjelasannya. 1. Gejala kanker kulit squamous cell carcinoma. Gejala ini pada umumnya disebabkan oleh keratosis, leukoplakia, dan berbagai jenis kanker lainnya. Terjadinya luka atau ulcer merupakan penyebab awal pertumbuhannya menjadi cepat. Pada umumnya squamous cell carcinoma bercampur dengan infeksi purulen, bau busuk, dan rasa sakit. Dalam hal ini, akan banyak dijumpai metastase kelenjar getah bening lokal. Basal cell carcinoma. Pada awal terjadinya jenis kanker ini, tidak terdapat gejala apapun. Pada tahap awal pertumbuhannya akan berbentuk papula substrat thatch keras, ada juga yang berbentuk menonjol verrucous,
dan kemudian pada ulcerasi berubah menjadi lesi ulkus, dengan bentuk acak dan bagian tepi menonjol seperti mulut gunung Merapi, lalu pada bagian bawah tidak merata dan pertumbuhannya sangat lambat. Pasien squamous cell carcinoma lebih banyak terjadi pada usia 30-50 tahun, sedangkan pasien basal cell carcinoma cenderung terjadi pada usia di atas 50 tahun. Squamous cell carcinoma dalam waktu yang relatif singkat dapat tumbuh dengan cepat, sedangkan basal cell carcinoma pertumbuhannya sangat lambat. Squamous cell carcinoma dapat dengan mudah tumbuh di bagian bibir bawah, bagian hidung, bagian lidah, vulva dan persimpangan lendir kulit. Sedangkan basal cell carcinoma dapat dengan mudah tumbuh di bagian rongga mata, pada bagian dalam cantus, bagian hidung, pipi, dahi, dan semua area bagian kepala juga leher. 2. Gejala klinis kanker kulit warna. Pada umumnya, kanker kulit berwarna coklat, hitam, merah, putih atau bercampur warna biru yang tidak merata. Kewaspadaan perlu ditingkatkan saat menjumpai tahi lalat berubah warna. Bagian tepi, pada bagian tepi umumnya akan berubah menjadi lebih menonjol dan bergerigi. Hal ini disebabkan karena tumor sudah menyebar secara otomatis ke arah sekitar regenerasi. Bagian permukaan, pada umumnya, bagian permukaan akan menjadi tidak halus dan juga kasar, dan bagian permukaan akan berbentuk menjadi squamous atau flaky desquamasi. Terkadang dalam hal ini, terdapat eksudat atau risis, dan lesi menjadi menonjol lebih tinggi di atas permukaan kulit. Pada bagian kulit sekitar lesi akan muncul edema, sehingga menyebabkan kehilangan cahaya dari kilauan kulit, dan berubah menjadi warna putih atau abu-abu. Rasa yang tidak normal. Pada daerah lokal, umumnya akan terjadi rasa gatal, rasa terbakar atau rasa sakit yang menekan. Pengobatan kanker kulit merupakan tumor ganas yang menyerang atau terjadi pada bagian kulit. Jenis kanker kulit yang paling sering ditemui atau dijumpai adalah squamous cell carcinoma dan jenis basal cell carcinoma. Kanker kulit dapat mudah terjadi karena adanya paparan sinar UV langsung ke arah bagian permukaan kulit. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kanker kulit sebagai berikut. 1. Sinar X-ray dan thermal radiasi. 2. Paparan sinar matahari. 3. Bahan-bahan kimia, seperti arsenik, minyak bumi, aspal, dan batu bara. Dan beberapa zat lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kanker kulit, kita harus menghindari hal-hal yang telah disebutkan atau dijelaskan di atas. Beberapa macam jenis pengobatan kanker kulit. Pengobatan yang tepat, tidak hanya berdasarkan atau berlandaskan dari hasil pemeriksaan histologi pada diagnosis kanker kulit saja, tetapi juga harus berdasarkan dari hasil pemeriksaan posisi anatomi, umur pasien, jenis kelamin, serta keadaan dan kondisi kesehatan umum dari pasien. Dalam melakukan pengobatan, posisi anatomi yang harus diperhatikan adalah bagian yang mudah kambuh setelah menjalani atau melakukan pengobatan melalui operasi. Selain itu ada juga bagian yang dapat mencapai hasil yang sesuai dengan harapan dari rencana pengobatan, misalnya bagian daerah sekitar pada mata, daerah sekitar hidung. Daerah sekitar telinga merupakan daerah yang memiliki tingkat kekambuhan yang cukup tinggi, sehingga harus memilih cara pengobatan yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi pula. Keadaan dari kondisi kesehatan pasien kanker kulit harus dipertimbangkan. Jika mengalami gangguan koagulasi atau terjadi pembekuan darah, atau antikoagulan saat proses terapi, maka harus melakukan cara pengobatan yang tidak menimbulkan adanya pendarahan. Untuk pengobatan ini dapat menggunakan terapi pisau cryosurgery, terapi radiopartikel, dan imunoterapi. Selain itu, pasien lansia dan juga rapuh merupakan pasien kanker kulit yang terjadi pada wanita. Setelah melakukan pengobatan dengan cara menjalani radioterapi jangka panjang, ada kalanya rasa sakit tidak bisa ditahan oleh pasien, maka Anda dapat memilih jenis pengobatan kolaborasi medis China dan Barat, yaitu terapi target. 1. Terapi pisau cryosurgery.
Pisau Arhi merupakan jenis gabungan dari teknik ultra yang beku dan panas dalam melakukan pengobatan tumor. Dari ujung jarum dilepas dengan cepat gas argon, sehingga dapat membekukan jaringan lesit tumor hanya dalam hitungan waktu per detik saja, sampai pada suhu minus 120 derajat Celcius hingga minus 165 derajat Celcius, dan mampu membentuk menjadi bola es. Lalu jaringan tumor yang terdapat di dalam es akan menjadi kelaparan kedinginan. Dalam hal ini, keadaan kelaparan merupakan kekurangan darah atau iskemia, dan kekurangan oksigen disebut hipoksia. Hal ini juga disebabkan karena dalam keadaan suhu yang sangat rendah minus 165 derajat Celcius, sehingga keadaan ini menyebabkan jaringan tumor koagulasi nekrosis. Saat ujung jarum melepas gas helium dengan cepat, dapat menaikkan suhu menjadi 20 derajat Celcius 40 derajat Celcius, sehingga dapat mencapai hasil dalam menghancurkan jaringan tumor, dengan pecah dan cairnya bola es yang keras tersebut. 2. Terapi penanaman radiopartikel jenis kanker basal sel carcinoma dan squamous cell carcinoma adalah jenis kanker yang sangat peka terhadap pengobatan radioterapi. Sebelum menentukan pengobatan radioterapi, pertimbangkan terlebih dahulu umur pasien, jenis kelamin pasien, umur tumor yang diderita, posisi anatomi, tingkat keberhasilan dan tingkat kekambuhan, dan terakhir yaitu hasil dari pengobatan yang dilakukan. Partikelis 125 merupakan jenis energi dari radionuklida, yang dapat memancarkan sinar dengan terus-menerus dalam jarak waktu yang sangat dekat, sehingga mampu membunuh jaringan sel tumor, dan dari dalam tumor menimbulkan efek radiasi, sehingga mampu mencapai hasil pengobatan yang sama dengan pengangkatan tumor melalui operasi. 3. Sel somatik imunoterapi. Sel somatik imunoterapi merupakan terapi dengan memasukkan sel-sel imun yang memiliki keaktifan dalam melawan sel kanker yang masuk ke tubuh pasien penderita kanker kulit, sehingga mampu membunuh sel tumor secara langsung atau dapat merangsang reaksi anti-tumor dalam kekebalan tubuh menjadi meningkat. Sel somatik imunoterapi adalah terapi teh hijau. Terapi ini memiliki manfaat dapat membersihkan sel-sel kanker yang tersisa atau dormasi sel dalam darah secara tuntas. 4. Pengobatan kolaborasi medis China dan Barat dengan menggunakan terapi target. Dengan keunggulan yang dimiliki dari pengobatan kolaborasi medis China dan Barat, dalam melawan kanker secara bersama-sama, dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing, sehingga hasil pengobatan kolaborasi ini lebih unggul dibanding dengan hasil pengobatan tunggal apapun. Dari teknik pengobatan yang dimiliki dalam minimal invasif target yang stabil, akurat, galak dalam memberantas dan membunuh sel tumor, dapat menyembuhkan luka pasien kanker karena pengobatan dengan maksimal. Pengobatan kolaborasi medis China dan Barat secara bersamaan dapat mengatur keseimbangan dan juga membantu tubuh dalam melawan kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan kualitas kesehatan tubuh pun menjadi meningkat. Ahli dari Modern Cancer Hospital Guangzhou mengatakan, apabila Anda mengalami gejala yang telah disebutkan di bagian atas, maka segera datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan yang tepat, dan tidak menyesal di kemudian hari.